Ngomongin lini prosesor jadul di kelas Sultan. Kelasnya para sultan gitu, atau kelas PC antusias, tapi powerful di tahun ini dan juga ya 3 tahun ke depan masih powerful. Kira-kira prosesor apa sih itu? Nungguin ya. Wakey, 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 it's time for school. Come on. Wake up, it's time for school. Come on, man. Ya, sesuai pertanyaan yang tadi, prosesor ini adalah Core 2 Extreme QX 9770. Hah? Core 2 Extreme? Prosesor apa sih itu? Oke guys, sini gua jelasin, Babang Raden jelasin. Ya, tapi sebelum ke videonya, alangkah baiknya kalian like, comment, and share, dan juga subscribe. Ya, kalau konten ini bermanfaat, ya kenapa sih nggak di-subscribe gitu ya? Oke, langsung aja. Jadi gini ya, Intel Core 2 itu dibagi menjadi 3 bagian kelas. Yang pertama itu Core 2 Duo untuk kelas low sampai kere bangke ya. Yang kedua itu Core 2 Quad untuk kelas mid range sampai dengan high end. Yang ketiga adalah Core 2 Extreme. Ini adalah kelas high end sampai PC antusias yang benar-benar ya PC gamer sejati lah gitu ya pada zamannya. Nah, kan udah dijelasin ya. Sekarang kita ke spesifikasi lengkap prosesor Core 2 Extreme QX 9770-nya. Oke guys, langsung aja lanjut. Prosesor ini dirilis ya pada tahun 2008 pada kuartal pertama, yaitu bulan Januari. Ya pasti kuartal pertama itu bulan Januari di tahun 2008. Ya, prosesor ini sudah setua itu, seumuran dengan bocil SMP. Bocil SMP kelas 2 ya, bocil SMP kelas 2 ya. Emang prosesor Core 2 Extreme QX 9770 ini udah setua itu. Tapi jangan salah, performanya itu ya masih bisa disandingkan lah dengan Core i3 Gen 3 atau Gen 4 ya. Ntar gua kasih unjuknya. Oke, prosesor ini dikhususkan untuk lini desktop ya, lini desktop high end. Jadi kemungkinan nggak ada untuk laptopnya gitu ya seri Core 2 Extreme ini. Dan statusnya itu udah pasti di discontinue dan atau bisa di bahasa Indonesianya ya, bahasa Sundanya itu nggak dilanjutkan dari. Prosesor ini sekelas dengan untuk kompetitornya ya, sekelasnya sama AMD Phenom X6 1100 Ti. Yang mana ya sama-sama lini prosesor high end pada zamannya. Tapi ada tapinya guys. Di sini itu beda ya, jangan salah. AMD Phenom X6 ini memiliki 6 core dan 6 thread. Sedangkan Core 2 Extreme ini memiliki 4 core dan 4 thread. Nanti di sesi benchmark itu kita bisa simpulkan ya, single core tercepat, single core terlamanya siapa gitu. Oke, prosesor ini memiliki litografi 45 nanometer dan memiliki 4 core 4 thread, yang mana prosesor ini berjalan di 3,2 GHz dan bisa di overclock mentok dan nggak bisa lebih tinggi lagi, itu di sekitar 5,1-5,2 GHz. Prosesor ini memiliki TDP sebesar 135 Watt. Kalau kalian OC itu bisa sampai 250 Watt. Prosesor ini itu ya paling sahabat PLN ya di kelas Core 2 ya namanya juga Core 2 Extreme ya.
Extreme Edition gitu ya. Dari segi performanya juga ekstrim, dari segi konsumsi dayanya juga lebih ekstrim lagi gitu ya. Bahkan lebih dari Portu Quad gitu yang hanya 95 watt ya, 95 watt sampai 100 watt ya. Kalau kalian OC ya beda-beda tipis lah ya. Nah, minimum power supply yang wajib kalian miliki yaitu 1200 watt. Untuk kalau kalian OC ya, kalau pemakaian gaming biasa ya paling 850 watt. Itu pakai GTX 280 ya. Kalau GTX 750 watt GTX 750 Ti itu kalian pakai 650 watt ya, itu udah cukup banget ya. Kalau ganti ke mana ya, 1070 atau 1060 itu kalian harus pakai 850 watt. Kenapa? Karena prosesornya itu nyedot dayanya itu gila-gilaan gitu, tapi performanya juga gila-gilaan gitu ya. Soket ini ya sudah pasti lah ya. Lanjut lagi ya, soket ini udah pasti yaitu LGA 775 yang mana soket sejuta umat. Oh iya, BTW prosesor ini nggak bisa dipasang sembarang motherboard, nggak bisa dipasang di G31, G41, nggak bisa. Yang ada mobonya kebakar ya, yang ada mobonya kebakar gitu. VRM-nya nggak bakalan kuat karena ya VRM mobo-mobo zaman dulu itu pakainya transistor gitu ya. Sama aja sih, VRM itu transistor juga sebenarnya, tapi lebih bagus lah ya dari segitunya ya. Ya terus untuk memori gimana bang? Memori yang udah disupport itu DDR2 dan juga DDR3 dalam controller chipsetnya. Nah, max yang bisa ditampung oleh memorinya itu adalah sebesar 16 GB. Bentar gua ngopi dulu, ini kopi gue disemutin bangke. Oh ya, lanjut. Maksimum memori yang bisa ditampung sama prosesor ini, yang bisa kedetek sama prosesor ini itu cuma 16 GB. Karena ya berdasarkan chipsetnya itu cuma bisa ngedetek 16 GB DDR3 atau DDR2 ya. Terus nggak bisa jalan di keduanya, jadi harus jalan di satu DDR2 aja, 16 GB DDR2 atau DDR 16 GB DDR3. Terus maksimum PCIe supportnya itu mau kalian PCIe kali 16, kali 1, kali 4, atau kali 8 itu 2.0, bukan 3.0 ya, ingat 2.0. Dan ya mau gimana lagi ya, itu 2.0 karena 2008 itu belum ada guys ya, 2008. Terus prosesor ini belum support yang namanya USB 3.0 dan juga internet Wi-Fi 6 atau M.2 NVMe apalagi dan M.2 SATA gitu. Bisa support tapi kalian harus lewat PCIe kali 16 biar bandwidthnya sama gitu ya. Ya nggak sama sih kalau percuma kalian pakai M.2 NVMe terus dipasang di PCIe 2.0 karena yang kebacanya bakalan 500 Mbps gitu. Karena ya sistemnya gini, dari PCIe itu kalian kebacanya ke chipset bukan ke prosesor. Kalau NVMe itu dianjurkannya itu langsung ke prosesor. Ingat ya, NVMe itu diwajibkannya itu ke prosesor. Makanya mobo-mobo high-end sekarang ya SSD NVMe itu direkomendasikannya itu di slot paling atas karena itu langsung ke prosesor. Maka teknik pembacaannya itu bakalan lebih cepat lagi gitu ya. Ke lini performa udah, ke lini sejarah udah. Nah, yang belum itu harga ya. Jangan kaget ya. Oh ya, sebelum masuk ke harga, alangkah baiknya kalian like, comment, and share juga ya. Karena gue butuh banget gitu duit buat upgrade PC gitu ya. Buat juga gue buka konten gaming juga ya. Nah, pada awal rilis pada tahun 2008, prosesor ini jangan kaget ya. Ini dihargai 17 juta, cok. 17 juta itu dia sama kayak ya, ntar gue tampilin aja harganya. Atau sekitar $1.900. Dan di harga pasarannya pada saat ini di tahun 2021 itu sekitar 2,5 sampai 3 jutaan. Yaitu sekitar harga Core i5 Gen 7 atau Gen 5 ya. Gen 7, Gen 4 sama Gen 6. Oke, harganya udah. Nah, ntar kalau kalian mau beli prosesornya itu gua kasih linknya ya. Terus prosesor ini nggak bisa dibeli, bukan nggak bisa, bisa dibeli di Indonesia, tapi jarang. Kalian kalau mau beli prosesor ini harus ke AliExpress ya, atau enggak ke Alibaba, atau enggak ke eBay. Ke Wish juga ada ya.
Pokoknya Amazon juga ada. Kalian harus ke website luar negeri. Tuh. Nah, segi harga udah, spesifikasi udah. Segi harga udah, spesifikasi udah. Nah, yang belum ini segi performa nih. Nah, sekarang benchmarknya. Oke, ini yang kalian tunggu-tunggu ya guys. Di sini gue pakai GTX 760 ya, 760 atau 780 gitu ya. Pakai Core 2 Extreme QX 9770. Mobonya itu Asus ROG Asus ROG Maximus. Gue lihat tuh. Oh iya, gue pakai mobo Asus ROG Maximus ya, ROG Maximus 3 kalau nggak salah. Udah hilang nih sini masalahnya. Dan prosesor ini bakalan gue sandingkan dengan kompetitornya yaitu Phenom X6 1100T ya. Oke, langsung aja ke benchmarknya. Yeah. Shawty loves it, yeah. Loves that I'm a goat. They don't want it, yeah. They scared of what I know. Told you the budget, yeah. I gotta get my own. Shout out my bros, this right here deserves a toast, yeah. A lot of people back home on my back and they know. Trying to get on my line, cause the people I know. Manifest this year, 7+ on the ropes. They ain't doing this shit, tripping over my flows, yeah. I'm on the way, tell them I don't play. Yeah, I'm on the move, trying to get my pay. I might just move on and watch and pray. Yeah, I'm on the way, I'm on my way. Yeah. Manifest this year, 7+ on the ropes. They ain't doing this shit, tripping over my flows. Yeah. Shawty loves it, yeah, loves that I'm a goat. Yeah. Shawty loves it, yeah, loves that I'm a goat. They don't want it, yeah. They scared of what I know. Told you the budget, yeah. I gotta get my own. Shout out my bros, this right here deserves a toast, yeah. A lot of people back home on my back and they know. Trying to get on my line, cause the people I know. Manifest this year, 7+ on the ropes. They ain't doing this shit, tripping over my flows, yeah. I'm on the way, tell them I don't play. Yeah, I'm on the move, trying to get my pay. I might just move on and watch and pray. Yeah, I'm on the way, I'm on my way. Yeah. Manifest this year, 7+ on the ropes. They ain't doing this shit, tripping over my flows. Yeah. Shawty loves it, yeah, loves that I'm a goat. Yeah. Nah, gimana guys? Tertarik untuk membeli prosesor Sultan ini di tahun 2021? Sebenarnya ya, prosesor ini udah benar-benar nggak worth it gitu ya. Dari segi harga aja udah 3 juta gitu. Kalian mending beli Core i5 Gen 4 atau Gen 6, Gen 7 udah dapet cok 3 juta itu. Malah kalian bisa dapet
Core i5 Gen 11 cok. Gen 11. Harga 3 jutaan. Ya kan? Di tahun 2021 gini masih pakai Core 2 Extreme gitu. Ya rada aneh aja gitu. Dan masih ada yang mau beli itu orang kayaknya terserah kalian sih. Tergantung kalian ya. Tapi menurut gue itu gak bakalan worth it ya. Dan gue gak bakalan mau beli. Kecuali gue mau beli aja. Kecuali hanya untuk koleksi gitu ya. Oke guys, sekian dari video gue kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya apabila ada kesalahan kata ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian juga gue mohon maaf karena gue masih manusia. Dan juga alangkah baiknya kalian, gue ingetin lagi, alangkah baiknya kalian itu like, comment, share, and subscribe ya. Apa salahnya sih kalau seandainya konten ini bermanfaat ya, tentang komputer, tentang itu dan segala macam lain tentang komputer ya, bermanfaat ya. Kalian apa salahnya sih subscribe gitu buat ngedukung channel ini dan juga ngedukung gua gitu. Oke guys, see you next time. Salam kere hore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.